saya itu masih menjadi mahasiswa di Cina. Kebetulan kemarin dapat beasiswa. Kok iso tekan Cina barang iki piye ceritane? Iya, Aduh heram. dapat beasiswa, Iya. Mas. Pendistribusian Dari apa itu? Skrup. Sekrup. Skrup. Iya, Mobil skrup. kuwi. Skrup. Ya, Iya. skrup ini. Iya, kuwi saka Taiwan. Iya. Waduh heram. Saya 2 bulan di sana. Terus balik Indonesia. Terus balik ke Indonesia. Nah, yang besok berangkat ini di sekrup lagi nggak? Bukan, ini di bukan. sekolah. Jadi ngajar bahasa Inggris anak. Oh, tak kira sekolah sekrup. Pikiran gue, aduh ya Allah. Kalau kembali lagi tentang Indonesia apa tadi, Dek? Indonesia mengajar. Indonesia mengajar. Dari sektor keluarga, mendukung nggak? Oh, waktu itu sulit juga sih kalau dari orang tua karena tinggal ibu waktu itu kan. Terus itu juga perlu lama sekali persetujuan karena kan kita nggak tahu ya Mas, nggak tahu akan ditempatkan di mana. Jadi pengumuman ditempatkannya itu sekitar 1 minggu sebelum berangkatan. Jadi orang tua juga, saya cuma bilangnya nanti akan jadi guru di pedalaman. Kan mikirnya orang-orang kan kalau jadi guru di pedalaman otomatis kan akan mulia ya, karena kan dari ke pedalaman berarti otomatis akan mendapatkan fee yang besar kayak gitu kan. Makanya orang tua agak gamblingnya yaitu karena saya anak pertama dan juga harus apa-apa kan harus orang tua dan ibu gitu loh Mas. Jadi kan agak susah juga buat ninggalin orang tua waktu itu, dan orang tua juga mikir juga, waduh anak pertama nih yang sering diajak diskusi, yang sering diajak ngobrol, tiba-tiba pergi, dan itu 1 tahun, dan itu pun juga nggak tahu nanti di sana tuh sinyal mudah apa enggak, terus ada listrik atau enggak, karena kan di pedalaman itu. Tapi kembali lagi saya meyakinkan kepada orang tua, yaitu tadi karena pengen mengabdikan diri lah waktu itu, bilangnya sama orang tua tuh pengen membantu orang lain. Dan iya sih, kalau tujuan sosial insya Allah direstui. Iya, direstui. Tapi susah loh membangkitkan anggapan orang tua yang tidak setuju, terus kamu bisa memberikan pengertian yang positif sehingga beliau oh ya udah nak berangkat gitu. Karena ya mau tidak mau anak siapapun tetap restu orang tua itu utama. Iya betul Mas. Ya Apalagi kan? ibu kan. Apalagi ibu, ya kan? Iya. Kalau dari Deandri sendiri, sebagaimana sudah melakukan riset di daerah 3T, menurut Deandri perlu nggak sih riset tersebut untuk dijalankan di Indonesia ini? Di Indonesia untuk riset yang di daerah tersebut, untuk biar paling tidak penyetaraan akademis, penyetaraan fasilitas gitu loh. Pasti sih Mas, pengennya juga kan pendidikan juga pengennya harus merata. Betul. Ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Betul. Tapi ya perlu proses yang agak panjang juga sih Mas, karena buat mencapai di pelosok aja juga memerlukan perjuangan yang luar biasa, dan itu juga hanya orang-orang tertentu saja yang mau gitu. Dan bagusnya pemuda-pemuda di Indonesia itu sebenarnya dia memiliki rasa untuk volunteering gitu loh Mas, untuk jiwa sosial gitu. Tinggi. Untuk di daerah pedalaman ya, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan dari 7.000 orang itu kan berarti otomatis mereka juga pengen gitu loh Mas untuk membantu dan turun ke daerah terpencil, turun ke lapangan kayak gitu. Betul, jadi otomatis kan sebenarnya banyak peminat. Iya, banyak banget. Berarti mungkin karena kurang adanya wadah. Betul Mas. Bener kan? Iya. Sekarang kan dikala seseorang itu punya effort tinggi untuk membantu dan mengabdi, tapi kalau tidak ada wadah kan dia yang menaungi susah. Iya. Berarti mungkin pemerintah perlu memberikan wadah yang cukup untuk memonitor dan memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara kita di daerah 3T ya Dek ya. Ya semoga terlaksana insya Allah. Karena saya sebagai warga Indonesia pun juga senang kalau semua itu merata, tidak ada ketimpangan. Ya walaupun secara budaya kita berbeda, tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika kan. Harus maksudnya. Deandri, tentang perjalanan hidupnya Deandri dari mulai mungkin SMP, SMA dengan sekarang, apakah ada perubahan secara
perspektif kehidupan yang dulu saya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Oh dulu ini penting, sekarang tadi tidak penting. Itu ada nggak? Setelah melewati banyak fase. Setelah melewati banyak fase ini, aku merasa ini sih Mas, di titik yang ya udahlah dengan sesuatu hal apapun itu. Jadi saya sekarang di posisi yang tidak terlalu bahagia ketika mendapatkan sesuatu dan tidak terlalu sedih ketika mendapatkan sesuatu yang sedih. Jadi benar-benar di balance yang di tengah-tengah tenang gitu lah Mas. Berarti lebih ke banyak hal itu. Lebih ke hak ya. Kalau emang ini sudah rezeki kita ya ini akan jadi rezeki. Kalau bukan ya berarti masih ada rezeki yang lain. Iya. Nerimo en pandum. Dan itu rasanya lebih tenang sih Mas daripada kita yang harus kayak mencari validasi dari orang lain terus yang sedih sampai yang sedih-sedih itu soalnya lagi musim sekarang. Anak muda yang sedihnya tuh level 0 jadi di markup sampai 10 seakan-akan dia cuman paling sedih itu banyak. Jadi ya nggak apa-apa lah itu Gen Z sekarang kan. Nggak apa-apa. Improvisasi boleh lah. Bener Mas. Gitu. Tapi emang bener loh. Apa yang disampaikan Dek Hendri itu benar. Kalau kita apa iso nrimo kaya ngono iki urip tenang ya, Dek ya. Iya, tenang sih Mas. Aku merasa yang tapi nggak semua orang loh bisa berpikir rasional seperti itu. Kalau mungkin kayak Dek Hendri sudah melewati fase yang ya dibilang hebat lah menurutku lah, ya kan? Salut aku. Hebat kalau diceritain ya Mas, kalau dialamin lebih lagi loh. Aku denger ceritanya aja hebat, apalagi kamu sudah turun, kamu bersosial langsung, berinteraksi langsung. Wis pakat tadi guru, insya Allah. Berarti program ke depan apa Dek setelah ini? Ada program apa lagi? Setelah ini saya tuh masih menjadi mahasiswa di Cina. Kebetulan kemarin dapat kok iso tekan Cina barang iki piye ceritanya? Aduh heram. Dapat beasiswa Mas. Dapat beasiswa. Dari pemerintah Cina malah. Sebelumnya kuliah di mana, Dek? Saya di UNY. Yang di S1-nya kan? S1-nya UNY? Iya, UNY. Berarti kenal sama ST? Iya. Walah, kok gelem to ya. Tapi ra apa-apa lah. Adanya itu. Oh ya wes, gelem ra gelem, wes ra apa-apa. Ya terus dari kuliah S1 dapat privilege untuk ke Cina itu. Iya, ke Cina itu. Dengan dasar apa kok kamu bisa tekan Cina? Sebenarnya waktu itu tuh sebelum volunteer itu udah masukin beberapa beberapa aplikasi ke beasiswa yang lain gitu. Dan keterimanya malah di Cina. Jadi aku nyoba di Turki terus di Romania. Nyoba banyak Mas. Kenapa sih pengen yang luar negeri ya tatakan aku? Aku dulu tuh pengennya karena kan kerja jadi guru, itu kan gajinya rendah banget kan Mas di Indonesia. Terus kalau nggak lanjut kuliah tuh jadinya kayak memperbaiki gelar sih kalau waktu itu Mas. Saya pengennya memperbaiki gelar biar nanti tuh kerjanya nggak harus jadi guru gitu loh. Jadi bisa kerja di sektor lain. Sektor manapun. Nah itu kalau yang di Cina jadi apa? Kalau di Cina saya ambilnya kan akuntansi murni. Ya. Bisa bahasa Cina deh. Sedikit. Xie. Oh, xie. Wo ini. Aduh, ini wo. Oh no. Ya kapan itu berangkat, Dek? Itu setelah Indonesia Mengajar itu sih Mas. Indonesia Mengajar itu selesai di September 2022. Lagi wingi ya? Rong tahun wingi ya? Iya, terus saya berangkat di Cina itu Februari 2023. Berapa bulan? Saya sekitar 2-3 bulanan Mas. Saya waktu itu disuruh langsung pulang karena riset. Jadi saya kan bahasa Cinanya kurang lancar. Terus yang di sana bahasa Inggrisnya juga kurang lancar. Walah podo. Jadinya ya disuruh pulang, disuruh ambil riset di Indonesia dan saat ini saya masih dalam riset apa nih? Bahasa? Tesis. Oh, tesis. Berarti kamu masuk S2? Iya, S2, Mas. S2-nya apa? Akuntansi. Master of Accounting. Wow, istimewa. Istimewa. MAC berarti? Iya, MAC. MACC lah. Berarti S1-nya apa tadi dulu? Dulu saya S1-nya pendidikan akuntansi. Gelarnya SPD kan, Mas. Sepeda pendidikan ya Allah ya Rob. Sorry. Sarjana pendidikan ya? Sarjana pendidikan, Mas. Pernah aku Mas rasain jadi guru terus 1 bulan digaji 400.000.
Aku kalau guru belum pernah, tapi kalau asdos dulu pernah. Asdos. Jadi Asdos merasa lebih ini ya mas. Lumayan lah ya. lumayan. Tapi emang gini, ada analisa yang saya temukan gini, di mana guru itu juga tetap sama dengan guru. Iya. Tapi kalau murid itu bisa jadi guru dan bahkan melebihi. Benar kan? Karena menurut saya begitu kita ditunjuk di satu momen atau satu pekerjaan menjadi guru untuk di bidang tertentu, justru malah pikiran kita tuh kurang improve untuk mengasah di bidang lain karena kita fokusnya di situ. Di situ, iya. Baik orientasinya secara on the book atau di luar buku. Kita seperti ada keterbatasan untuk berpikir lain. Benar kan? Iya, betul mas. Benar nggak? Nah, tapi sementara audiens atau murid kita itu dia pikirannya masih amburadul. Jadi sebelum kita mengajarkan, menurut versi saya, sebelum kita mengajarkan tentang akademisnya, kita mengkerucutkan pola pikir si mahasiswa itu. Iya. Benar kan? Benar mas. Karena susah kalau mengajar berdasarkan emosional tuh nggak nyampe. Iya benar. Benar kan? Susah. Capek mas. Iya loh, kesel loh. Tapi hebat kamu di MAC. Terus habis itu di Cina pulang kapan? Pulang waktu itu bulan Maret setelah Lebaran. Oke. Iya, bulan Maret kan ya. Sekitar Maret. Dapat pengalaman apa kamu di sana? Di sana tuh saya di Xinjiangnya mas malahan. Xinjiang, deket Nagoya. Pakistan. Oh yang pinggir, yang atas berarti? Yang atas pinggir. Itu mayoritas di sana tuh Muslim Uighur. Dan waktu itu kan masih panas-panasnya. Berarti pas summer. Mas, bukan mas. Tak kira musimnya. Karena teroris Uighur itu loh mas. Tak kira musimnya panas. Ada kasus itu. Bukan musim. Di sana malah musim dingin aku. Yes, burung. Angel. Panas-panasnya waktu itu ada konflik sama Muslim Uighur waktu itu. Terus jadi susah banget di sana buat untuk melaksanain ibadah. Itu juga salah satu alasan buat saya balik ke Indonesia sih mas. Jadi di sana tuh ada peraturan kita nggak boleh sholat di area masjid. Kampus. Oh kampus. Ada satu masjid mas, itu bukanya cuma di hari Jumat doang. Lah terus nyon sewu, sholatnya piye? Di Repel. Repel ya? Di Repel. Di jamak? Iya di jamak. Soalnya saya pernah gini mas mau ke masjid, itu bukan di hari Jumat. Oke. Masjidnya dikunci, ditutup. Terus saya melipir ke restoran Muslim, tapi saya nanya ada tempat ini nggak, ada tempat buat ibadah nggak? Mereka nggak punya tempat ibadah. Jadi ibadah tuh di masjid. Jadi mayoritas di sana nggak beribadah, walaupun dia Muslim. Lah terus cara berterima kasih terhadap Tuhannya gimana? Nah, aku kalau di sana aku belum ini sih mas, belum. Kenapa kamu nggak riset itu? Bagus lah itu buat jurnal. Iya. Ya kan podo aja, kita semua kan punya Tuhan. Tuhan, iya betul. Tapi kalau ada pembatasan, ya entah konflik apapun kita nggak paham. Cuman cara manusia itu berterima kasih sama Tuhan tuh gimana kalau bukan lewat jalur ibadah salah satunya, ya kan? Ya walaupun mereka pada takut dengan polemik tersebut. Betul sih mas. Ya kan? Soalnya saya juga merasakan ketakutan itu gitu loh mas. Ketakutan yang karena ketika ketahuan sholat itu tuh nanti langsung dibawa ke pihak internasional student yang ngurusin siswa-siswa internasional gitu. Dan sampai setiap bulan itu mas, jadi ada razia gitu. Jadi dari pihak internasional student tuh masuk ke apartemen kita, nyari Al-Quran sama alat-alat ibadah lah. Dan itu nanti kalau ketahuan disita. Makanya itu susah banget mas, makanya aku memutuskan yaudah pulang. Oh salah satu di Andri pulang tuh itu juga. Iya alasannya. Gak bisa beribadah. Iya susah banget mas ternyata. Pada waktu itu tuh pengennya saya ke Xinjiang ya karena mayoritas Muslim. Muslim ya benar paling banyak. Tapi ternyata waktu di sana nggak sesuai realita iya. Tapi kalau untuk makanan halal itu mudah banget di sana. Cuma ibadahnya aja yang. Aku cek bingung aku. Kok bisa ya? Iya mas. Ono tenan loh. Tak kira yang tipi-tipi itu ya. Itu benar-benar susah. Tapi kalau yang daerah-daerah kayak yang Beijing, itu sampai berangsur sampai sekarang apa udah selesai konflik? Sampai sekarang. Dan teman-teman saya juga masih masih sama mas, masih seperti itu. Misal kalau mau ada razia tuh kita udah WhatsApp ada grup Muslim sendiri gitu loh mas. Nanti ada razia nih, tolong diiniin yang punya sajadah punya ini disimpan lah. Biasanya disembunyiin. Itu yang merahasia itu agamanya Islam juga nggak? Enggak, dia kan mayoritas komunis mas. Komunis ya. Ya Allah, ada ya. Heran aku. Benar-benar ada mas. Makanya sampai kita juga ya takut itu. Karena ada benar-benar regulasi tertulis gitu loh di kampus.
Ya, sebagai pengalaman ya, Dik ya. Benar. Kalau di Henry ditanya seumpama sama seseorang, harapan di Henry ke depan untuk negara Indonesia itu apa sih? Untuk negara ya, Mas? Ya, Luas negara. banget ya untuk Iya, negara. karena kan kontekstualnya berhubungan dengan pengabdian di daerah 3T itu ya kembali lagi itu kan ke negara juga. Biar mereka juga memberikan sorotan serta wadah itu tadi. Kalau di Henry ditanya kayak gitu, apa yang pengen kamu sampaikan? Kalau saya sebenarnya yang terpenting adalah wadah sih, Mas. Seperti tadi yang Mas Bagus bilang juga. Sebenarnya kita tuh anak-anak muda itu sebenarnya banyak banget yang memiliki kemauan. Oke. Anak pemuda yang pinter-pinter, risetnya juga bagus-bagus kan di Indonesia. Betul. Tapi kadang tuh kita nggak ada wadah, kita nggak ada dukungan. Oke. Jadi sangat kurang banget di situ. Mungkin nanti ke depannya pemerintah bisa memberikan wadah-wadah yang bisa apa ya, memberikan tempat untuk teman-teman kita merealisasikan ide-ide mereka, merealisasikan hal-hal yang mereka ingin lakukan untuk daerah-daerah terpencil. Itu kayaknya akan Lebih anu ya, ya. lebih hebat ya, Dik ya. Itu berjalan dari kapan tuh, Dik? Mulai ke daerah 3T itu. Sebelum di Henry ada temen nggak yang senior, lebih senior? Lebih senior ya. Untuk sudah terjun duluan ke daerah tersebut. Ada sih, Mas. Dulu Oh, berarti sudah lama. Itu program itu sudah lama. program itu sudah lama, Mas. Ini waktu itu saya di angkatan 21. Oke, karena 2001. Enggak sih, Mas. Oh, Jadi enggak juga. setiap tahun tuh ada 2 angkatan yang berangkat. Oh, sorry. Ya. Jadi ini Sebelumnya? sekarang ini udah di angkatan 26. Itu ada grup tertentu, komunitas tertentu, setiap orang yang mengabdikan diri ke daerah tersebut, ataukah ya putus hubungan gitu aja? Enggak ada grup, Mas. Jadi setiap angkatan tuh ada grup, terus ada korps namanya, Korps Indonesia Mengajar gitu, pengajar muda. Jadi kita masih dalam satu grup itu. Jadi kalau mereka ada program apa ya saling sharing. Iya, saling dan sharing ya. sebagainya, gitu sih. Hebat lah. Sekarang usia adik Entry berapa? Sekarang 25. 25. Ya. Kalau seumpama yang di sini itu 25, tapi sorry saya 24. Jadi apa yang akan Di Entry sampaikan terhadap anak-anak muda sekarang yang menurut kita hebat dengan pola pikirnya, dengan kegiatannya, dengan sosialnya, apa yang ingin Di Entry sampaikan? Kalau saya untuk anak-anak muda yang seusia saya, sebenarnya kalian tuh hebat sih. Saya yakin kalian memiliki sesuatu keistimewaan yang setiap orang tuh tidak punya hal itu gitu. Dan hal yang terpenting adalah membuat keistimewaan itu berguna untuk orang lain juga. Karena ketika setiap insan, setiap manusia itu memiliki keistimewaan dan diberikan keistimewaan ke orang lain juga, sharing seperti itu akan memberikan kekuatan yang lebih daripada berjalan sendiri. Itu seperti halnya konsep berpasangan. Iya. Ya kan? Berpasangan yang gimana nih, Mas? Bukan maksudnya berhubungan suami istri. Oh. Ya kan berpasangan maksudnya gitu. Iya. Ya kan bener gak sih? Semua tuh akan harus saling mengisi, saling apa ya? Menurut sok tahu saya dan saya lihat di TV-TV itu namanya berpasangan tuh seperti apa yang disampaikan di Entry tadi, bahwa apa yang menurut kita berat kalau kita pecah berdua dengan pola pikir dan visi misi yang sama itu akan menjadi ringan. Betul. Yang susah menyatukan perspektifnya mereka. Iya. Bahwa ya kembali lagi di pengabdiannya apa programnya di Entry yang sudah dilakukan itu juga visi misinya kan satu. Benar nggak? Tidak mungkin setiap orang ditanya visi misi semua Iya. apa enggak kan? Iya. Satu kan pasti. Satu, Nah, itu susahnya itu. Hebat lah dia. Serius lah, aku terharu dan aku salut. Intinya ya sangat memprioritaskan lah bahwa anak muda sekarang bisa menjadi contoh. Jadi jangan takut kalian anak muda untuk berkembang, untuk expand ke apa ya, usaha ataupun kegiatan yang kalian pikirkan yang itu berimpact positif. Itu Mas. Gini, tadi sebelum itu kan DNT sempat bilang kalau mau ke mana tuh Taiwan. Iya. Itu acara apa tuh? Taiwan. Jadi ada Baris kok Cina, saya Taiwan. Taiwan juga masih Cina loh, Mas. Iya isi. Tapi daerahnya udah beda toh? Udah beda. Jadi Taiwan pulau sendiri. Itu kenapa? Ada kegiatan apa di situ? Ada kegiatan magang. Sebenarnya udah ini kedua kalinya sih, Mas. Oh. Jadi setelah pulang dari Cina itu di bulan Juninya saya berangkat ke Taiwan. Juni, Juli, Agustus
Oh, dari Cina yang tadi, terus ke Taiwan. Oke. Jadi sekitar bulan Juli. Terus bulan Agustus, September awal itu saya balik ke Indonesia. Di Taiwan ngapain, Dek? Yang Di awal dulu. Yang awal itu magang. Jadi saya Magang apa? magang Di perusahaan atau di magang di corporate? perusahaan. Oke. Tapi itu kayak apa ya, Mas? Experience gitu loh. Jadi itu program Penemuan, riset. bukan sih, Mas. Jadi itu ada program dari pemerintah pemerintah Taiwan yang ngundang anak-anak muda dari negara manapun. Dia memberikan salary lah, Mas, untuk dia melaksanakan program. Jadi membantu programnya dia. Membantu programnya mereka gitu. Jadi ada kita punya profesor yang kayak PA gitulah, Mas, untuk bantuin kita gitu. Project apa yang pengen mereka lakukan dan kita ikut projectnya dia. Berarti secara tidak langsung ada yang memahami proyek tersebut. Iya. Proyek apa itu? Waktu itu saya di perusahaan Skrup namanya. Perusahaan namanya Pata Internasional. Pata Internasional. Itu divisinya di apa? Di marketing. Marketing. Waktu itu maksudnya di marketing, Mas. Tapi saya dari pendistribusian apa itu? Skrup. 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 Ya, Mobil kuwi. Skrup. Ya, Iya. Skrup ini. Iya, kuwi saka Taiwan. Iya. Waduh, Ram. Tak kira nang Tangerang kene iki. Ya mungkin ada yang dari Tangerang ya, Mas. Tapi itu ya, terus internasional itu Skrup sama apa ya yang aku juga lupa namanya. Alat-alat apa itu, bengkel gitu ya. Kayak gitu. Itu terus waktu itu proyeknya profesor saya itu memperbaiki LinkedIn-nya karena waktu itu pangsa-pangsarnya itu dia mau ramah ke Eropa sama US. Oh, mau expand ke daerah lebih besar. Jadi kan mereka kan sering pakai LinkedIn gitu kan, Mas. Jadi kita LinkedIn itu apa? LinkedIn. Oh, LinkedIn no. Ya, jadi ya optimasi itu. Tapi iya loh, bener loh, LinkedIn itu lagi terkenal ya. Di mana harus ada kayak gitu ya, Dek? Itu cepet banget sih, Mas. Nyebarnya cepet ya? Nyebarnya cepet. Oh, itu berapa bulan, Dek, kamu? Saya 2 bulan di sana. Terus balik Indonesia? Terus balik ke Indonesia. Nah, yang besok berangkat ini di Skrup lagi nggak? Bukan, ini di sekolah. Jadi ngajar bahasa Inggris anak. Oh, tak kira sekolah Skrup. Pikiran gue, aduh ya Allah. Iya, mengajar bahasa Inggris anak. Anak SD ya. Di salah satu sekolah di sana. Tapi belum dikasih tahu sekolahnya di mana, Mas. Oh, di Taiwan tuh bahasa pemersatunya bahasa Inggris? Enggak sih, bahasa Cina. Cuma mereka kan kenapa kok kamu bahasa Inggris sih? Lebih ini loh, Mas. Lebih merakyat. Terbuka. Lebih terbuka sama bahasa Inggris. Beda sama kalau yang China mainland tuh kayak ngapain sih harus belajar bahasa Inggris gitu loh. Iya. Jadi masih menyambut bahasa dari luar gitu ya kan? Mereka masih belajar itu. Hebat. Sebelumnya makasih Dek Endri atas waktunya dan sharingnya yang istimewa. Saya cuma bisa memberikan support, pesan kepada Dek Endri dan semua teman-teman Sobat Mas Bagus bahwa nggak ada yang bisa menggarisbawahi pekerjaan masa depan kita dengan rasa keterpurukan, rasa pressure yang dalam di masa lalu kita. Kembali lagi ke pola pikir seseorang tentang percaya dirinya untuk maju dan yakin bahwa itu adalah bagian dari kehidupan dia. Terlepas doa dari orang tua. Sebelumnya terima kasih Dek Endri atas waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.